Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat Engkau hari ini. Engkau yang telah memberikan perlindungan bagi kami, kesehatan, berkat Engkau, penyertaan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua di dalam nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan, apakah yang selama ini Anda katakan? Banyak hal dalam kehidupan yang dapat menyebabkan kita merasa takut. Kehilangan pekerjaan kita, usaha yang tidak baik, penyakit-penyakit yang mematikan, dan sebagainya. Saat semua ini menantang kita cenderung merasa khawatir dan takut, dan mulai membicarakan ketakutan kita. Ayub tidak berbeda. Ia terus merasa takut bahwa Tuhan akan menghukumnya dan juga keluarganya. Karena ia terus memikirkan bahwa anak-anak lelakinya telah berbuat dosa terhadap Tuhan. Ia akan bangun pagi-pagi untuk mempersembahkan kurban-kurban bakaran dengan berkata, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Tuhan di dalam hati. Dan Alkitab memberitahukan kita bahwa ia senantiasa melakukan ini. Jadi Ayub terus mengakui dosa anak-anaknya dan merasa takut bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi atasnya dan juga keluarganya. Bahkan, kesadaran dosanya tidak hanya mengakibatkan rasa takut. Alkitab memberitahukan kita bahwa ia sangat dipenuhi dengan rasa takut. Penting bagi kita untuk memahami bahwa dengan kesadaran dosa, Ayublah yang membuka pintu bagi setan. Kesibukannya dengan dosa-dosa yang mungkin telah keluarganya lakukan, memberi kesempatan kepada setan untuk mendatangkan kematian dan kehancuran dalam kehidupannya. Tuhan telah memasang pagar perlindungan di sekeliling Ayub. Tetapi saat ia mulai bersikap sadar dosa dan memiliki ekspektasi yang penuh ketakutan akan penghakiman, pagar itu diangkat dan setan mampu menyerangnya. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam Ayub pasal ke-1 ayat yang ke-9 sampai ke-12 bunyinya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Di ayat yang ke-10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Di ayat yang ke-11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat yang ke-12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Hari ini, jika Anda telah berbuat dosa, jangan katakan, aku telah gagal lagi, aku layak dihukum Tuhan. Ketahuilah bahwa Anda telah memiliki pengampunan dosa, karena Yesus telah dihukum dan dihakimi ganti Anda. Jadi katakanlah, dalam Kristus aku dibenarkan oleh Bapa. Yesus, Engkau adalah kekudusan dan kesempurnaannya. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa
telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita percaya dan selalu katakan, karena hidup dan mati dikuasai lidah. Ini dapat kita baca di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi saat Anda mendengar tentang virus mematikan yang merenggut nyawa banyak orang, jangan katakan, aku berikutnya, karena aku belum menjadi orang Kristen yang baik. Sebaliknya, katakanlah, Yesus, Engkau adalah kebenaran dan pelindungku. Pasti Engkau melepaskanku dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dalam Mazmur 91 ayat 3 dikatakan, sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Saudara yang terkasih, kepercayaan dan pengakuan seperti itu bukan saja menyenangkan Tuhan, melainkan juga menutup pintu bagi setan, sehingga ia tidak dapat membuat celah untuk masuk ke dalam lingkungan kehidupan Anda. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda percayai dan selalu katakan, karena hidup dan mati dikuasai lidah. Dalam hidup kita harus mengatakan hal-hal yang dapat menguatkan kehidupan kita. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita sudah dengar Sister Vivi menyampaikan, jangan kita takut. Perkataan kita itu, perkataan yang keluar dari mulut, penting sekali. Mari kita dengan positif dan pegang firman Tuhan, cinta firman Tuhan, taat pada firman Tuhan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus pasti akan buka jalan memberkati kita. Apapun masalah kita, pergumulan kita, Tuhan dengar. Tuhan akan ikut campur tangan di dalam kehidupan setiap anak-anak yang mencintai Dia. Mari kita mulai hari ini, jangan negative thinking, be positive, urat belajar, dan ngurusin rumah, dan ngurusin usaha. Tuhan Yesus pasti akan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kita mulai hari ini, kita keluarkan perkataan yang positif, perkataan yang memberkati, karena Tuhan telah menang atas segala-galanya, karena Tuhan adalah sumber segala berkat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami serahkan dokter dan suster Tuhan di bangsa negara ini dalam tangan Engkau, pemimpin, berkatilah mereka, kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingat berdoa untuk saudara-saudari kami, teman-teman Tuhan yang kena COVID. Tuhan Engkau tolong, Engkau sembuhkan mereka dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Hidup yang kupilih membuatku berarti.